Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru kita siap menjalani hidup dengan semangat baru di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas sepanjang pekan ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 16 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Pertolongan tepat waktu dan tak terduga. Ajaib benar dan mengagumkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita umat-umatnya. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dan kadang tak terduga, bahkan jauh dari perkiraan kita. Setelah Petrus memberi jawaban yang menohok kepada mahkamah agama yang menanyai mereka, mengapa tetap saja berbicara dalam nama Yesus meski telah dilarang dengan keras. Dengan penuh kepercayaan diri dan tanpa keraguan, ia menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada takut kepada manusia." Petrus menjawab, "Kita harus lebih taat pada perintah Allah untuk memberitakan firman hidup daripada taat pada perintah manusia untuk tidak berbicara dalam nama Yesus." Jelas jawaban ini sangat tidak disukai oleh mereka, dan karena itu hati mereka sangat tertusuk, tersinggung dan marah, sehingga mereka ingin membunuh rasul-rasul. Namun dalam kondisi ini tentu tak ada yang dapat dilakukan oleh para rasul melindungi diri mereka. Tapi pada saat mereka tak dapat berbuat apa-apa, cara Tuhan sungguh menakjubkan memberikan pertolongan. Gamaliel adalah seorang Farisi. Memang ada perbedaan prinsip golongan Saduki. Golongan kaya, imam yang bekerja sama dengan pemerintah, yang selalu menjaga gengsi dan kekuasaan. Sedangkan orang Farisi tak mempunyai ambisi politik apa-apa. Malah mereka memisahkan kehidupan biasa dan dari orang-orang biasa supaya mereka dapat mengikuti hukum-hukum Taurat sampai detil-detilnya, karena kecermatannya dalam hal ini membuat mereka sangat dihormati. Gamaliel bukan saja dihormati tapi juga dikasihi, sebab ia orang baik, mempunyai tenggang rasa yang baik dibanding rekan-rekannya. Terbukti ketika mahkamah agama telah sepakat untuk membunuh rasul-rasul, Gamaliel mencegahnya. Mereka menyuruh rasul-rasul keluar dari ruangan. Lalu Gamaliel dengan hikmatnya meminta agar mereka mempertimbangkan baik-baik terhadap apa yang mereka akan lakukan kepada rasul-rasul itu. Ujilah apakah ajarannya berasal dari Allah. Sebab Gamaliel punya keyakinan apa yang berasal dari Allah akan tetap ada. Tetapi apa yang berasal dari manusia akan lenyap, dengan mengingatkan contoh yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Rupanya sebelumnya muncul beberapa pemimpin penghasut silih berganti. Mereka memproklamasikan dirinya sebagai pembebas dan Mesias. Contohnya Tadeus, punya pengikut 400 orang. Ketika ia dibunuh, bubarlah pengikutnya dan lenyap. Dan Yudas seorang Galilea, ia juga tewas dan tercerai-berailah pengikutnya. Gamaliel mengatakan, "Jangan apa-apakan orang ini jika ada ajarannya berasal dari Allah, sebab mungkin nanti engkau yang akan nyata melawan Allah, dan kita tidak dapat menghabiskan orang-orang ini." Saudara sekalian, saya percaya Gamaliel telah mempelajari kasus-kasus terdahulu dengan kehadiran para rasul-rasul. Sebab setelah Yesus mati pada hari ketiga bangkit,
Bahkan 40 hari setelah kebangkitannya masih menampakkan diri kepada para murid. 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Murid-murid makin bersatu, bahkan makin bertambah jumlahnya. Gamaliel mempelajari bagaimana para rasul sangat berkuasa, menyembuhkan penyakit, mengusir setan dan melepaskan orang dari belenggu dosa. Dengan dasar inilah Gamaliel orang hebat itu menelusuri jejak para rasul dan akhirnya berkesimpulan, jangan apa-apakan orang ini, supaya kamu jangan melawan Allah. Dan akhirnya para rasul dibebaskan dengan sangat gembira melanjutkan tugas-tugas pelayanan masing-masing. Saudara-saudaraku, kasus ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi setiap orang percaya dan gereja saat ini. Bagian kita adalah hidup dalam ketaatan pada panggilan hidup kita masing-masing. Apa yang Allah lakukan bagi murid-murid yang mengasihi Tuhan, yang setia dan taat, jaminan hidupnya ada di dalam penyertaan Tuhan. Ia sanggup menjaga dan menolong umat-umatnya dari segala yang jahat. Sebab Tuhan tahu betapa mereka tulus mengasihi Tuhan dan mengabdi baginya. Pertolongannya selalu tepat waktu dan dengan cara yang tak terduga. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab sesungguhnya Engkau tak pernah membiarkan kami seorang diri di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan selalu datang tepat pada waktunya, bahkan mungkin melalui cara-cara yang tak dapat kami duga. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau jadikan kami sebagai umat-Mu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil-Mu. Tapi kami bersyukur saat ini bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan seorang diri umat-umatnya. Engkau akan selalu menjaga dan melindungi. Itulah sebabnya Bapa, hamba-Mu berseru supaya seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa yang akan memberkati hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Dalam duka, biarlah Tuhan hiburkan. Dalam sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Dalam kekecewaan, biarlah Tuhan pulihkan. Dalam persoalan-persoalan rumah tangga dan apapun yang sedang dihadapi anak-anak-Mu, Bapa, berkenanlah Engkau memberkati dari ketinggian-Mu, supaya dalam hidup ini kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami. Kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.